Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik. Langsung kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Seven of Pentacles di situ. Kemudian ada energi dari Temperance. Kemudian ada energi dari The Hangman. Kemudian energi dari ada di situ. Dan berikutnya ada di situ ya. Nah, kemudian ini ini lagi mau keras-kerasan ini ya. Si Yayang Bebek sama kamu. Lagi mau keras-kerasan dia. Jadi nampaknya seseorang ini tuh kayak bandel gitu ya. Kok bisa-bisa kamu Mari lihat sudah males gitu loh berurusan sama ini orang gitu ya. Jadi nampaknya kamu bisa aja sempat terpengaruh banget hidupnya kamu gara-gara si dia. Terdampak banget hidupnya kamu gitu. Kamu bisa sempat lemah ini gitu ya. Kamu sempat jadi orang yang manutan gitu ya. Kamu sempat jadi orang yang berkorban. Ini maaf ya bahasanya Mari. Bahkan kalian bisa sempat menjadi orang yang bodoh dalam relationship ini. Gitu. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi seperti kamu tidak melihat bahwa itu adalah kesalahan. Kamu mau berkompromi habis-habisan. Kamu mau kayak memaklumi dia habis-habisan gitu loh. Padahal bisa jadi orang ini sebenarnya memberikan dampak yang cukup negatif gitu ya bagi kamu. Cuman sempat di situ tuh kamu seperti orang yang sedang tidak menyadari hal itu. Sempat dulu gitu ya. Bahkan itu mungkin aja kejadiannya cukup lama ini. Bisa sampai hitungan bertahun-tahun gitu. Jadi kamu jadi laki-laki misalnya ya, kamu adalah seorang suami, tapi kamu bisa nunjukin bahwa kamu sedang takut istri gitu loh. Padahal bukan begitu karakternya kamu. Tapi itu tadi kata Mari, kamu kompromi habis-habisan soalnya dengan si seseorang ini. Gitu ya. Jadi kamu patuh aja, manut aja, jadi follower kamu gitu. Kamu bisa jadi bodoh gitu ya, Mari lihat. Sempat ada masanya bego banget kamu. Nggak jalan itu energi Libranya kamu. Gitu loh ya, mungkin saking inginnya lah kamu relationship kalian ini tuh baik-baik aja, jadi banyak ngalahnya kamu di sana gitu ya. Walaupun dia bikin salah ya udah gitu loh, selalu kamu maafin, selalu kamu maklumi dia gitu. Dia nyakitin kamu berkali-kali, kamu bisa kayak nganggep udahlah nggak apa-apa lah. Bahkan kamu bisa aja menyalahkan dirinya kamu, iya sih jangan-jangan itu tuh gara aku juga tuh, makanya dia. Pokoknya kamu bisa kayak jadi badut gitu tanpa kamu sadari dulu. Tapi tidak energi sekarang, tidak. Nampaknya Mari kamu udah beneran kayak sadar gitu ya. Sadar kamu harus seperti apa sesungguhnya kepada dia. Karena mungkin kamu kayak ngelihat orang ini, dia kok jadi ngelunjak ya misalnya. Kok aku jadi hidupnya morat-marit ini gara-gara dia. Kok aku jadi melenceng ya, keluar aku dari konsep hidup yang benar menurut aku dan masuk ke konsep hidup yang kalau ditimbang-timbang sih konsep dia itu tuh banyak kelirunya itu. Gitu kamu kan. Nah di sana. Jadi kayak ada masanya gelap mata kamu ngeliat seseorang ini, semua benar, semua terasa tepat. Baru sekarang kamu mulai berani Mari lihat ya untuk kemudian melihat dengan apa adanya. Oh, kemarin salah dia. Harusnya nggak boleh begini sih. Mestinya begitu. Kok aku ini tuh jadi seperti kerbau yang dicocok hidung ya? Gitu. Kok aku mau aja ya dipermainkan sama dia? Kok aku mau aja ya dimanfaatin seperti ini?
oleh dia, gitu. Nah, mulai di sini tuh kamu kembali ke dirinya kamu sendiri. Karena ketika dengan dia, ada hal-hal dari dalam dirinya kamu itu tuh yang kamu enyahkan, yang kamu simpen, gitu loh. Misalnya, kamu selama ini tuh tegas orangnya. Ketika dengan dia, kamu jadi mencela-mencela. Biasanya kamu orangnya tenang bawaannya. Ketika dengan dia, wah kamu bisa resah gelisah. Gitu ya. Yang tadinya kamu itu tuh orangnya penuh perhitungan. Nah, ketika dengan dia, jadi sembarangan hidupnya kamu. Gitu. Jadi balik ya, bahwa seseorang ini tuh nampaknya merombak hidup stabilnya kamu dan menggantinya dengan kehidupan yang acak adut gitu loh. Ya. Jadi beberapa bisa rusak pekerjaannya kamu, rusak dunia sosialnya kamu. Gitu ya. Misalnya gini. Tadinya kamu religius. Ini contoh aja ini ya. Kamu religius. Nah, ternyata dia berlainan iman dengan kamu. Jadi beberapa bisa aja kamu kayak melepaskan imannya kamu untuk ngikutin imannya dia. Gitu. Tapi sekarang baru kamu sadari, kok kayak gak bener ya ngikutin imannya dia gitu ya kan. Maksudnya gak bener, ya bukannya maksud melecehkan imannya dia ya, tapi kok aku lebih nyaman nih dengan iman yang seperti ini gitu ya, seperti imannya aku dulu gitu. Nah di sana ya, kok aku nih jadi banyak mainnya ya, karena ngedampingi dia, sehingga aku tidak fokus kepada karirnya aku, kepada bisnisnya aku, gitu kan kamunya. Itu loh. Biasanya karena jabatan kamu, kamu keluar itu marwahnya kamu, gitu ya. Jadi nggak ada yang berani kurang ajar sama kamu. Tapi dengan dia, misalnya dia maki-maki kamu, kamu diem aja gitu ya. Nah, di sana ya, jatuh marwahnya kamu. Kamu izinkan dia menjatuhkan marwahnya kamu. Nah, itu lebih tepat ya. Dia menghina kamu, maki-maki kamu, kamu diem aja. Bahkan mungkin kamu ketakutan gitu. Selama ini, sini maju, preman pasar gitu ya. Ayo, pukul-pukulan kita satu jumpa satu, misalnya gitu ya. Gak ada takutnya kamu sama manusia di muka bumi ini. Hajar gitu ya. Nah bisa ketika dengan dia, gak ada nyali kamu. Gitu. Jadi mari lihat ada perubahan dalam hidupnya kamu itu tuh yang ternyata setelah kamu sadari, ini bukan aku. Ini gak benar yang kayak gini. Gitu loh. Makanya kamu di saat sekarang setelah kesadaran itu tuh datang, nggak bisa lagi nih mainnya. Gitu ya, nggak bisa ngikutin dia itu tuh, nggak bisa lagi di sana. Karena orang ini tuh terlalu mengkuras energinya kamu. Gitu ya, terlalu ngelunjak jadinya, atau terlalu bodoh aku ini jadinya gitu. Kamunya nggak bisa, nggak boleh lagi seperti itu. Itu ya. Jadi kemudian relationship-nya kalian berdua ini tuh bukan hasil dari penentuannya dia, tapi hasil dari penentuannya kamu. Nah, di sana ya. Jadi kayak kamu mau mendirikan kembali hidupnya kamu yang telah porak-poranda, hancur lebur, nggak karu-karuan, atau yang kamu tinggalkan gara-gara dia. Gitu ya. Kamu nggak mau lagi mengabaikan dirinya kamu demi kebahagiaan dari si seseorang ini. Jadi mari lihat, kamu kembali lagi fokus kepada dirimu. Jadi di saat ini tuh kamu nggak peduli dia mau marah-marah sama kamu, dia mau komplain, dia mau ninggalin kamu sekalipun. Mari lihat, kamu di sini tuh macam nggak takut gitu loh. Nggak takut kamu. Apa yang terjadi dalam relationship ini tuh ya terjadilah gitu. Kalau dia mau tinggalin aku hanya gara-gara aku kembali berfokus kepada diriku, nggak apa-apa di sana ya. Kamu kehilangan hubungan, tapi kamu menemukan dirinya kamu kembali. Kamu menjalani hidupnya kamu kembali. Gitu. Jadi kamu udah lari dari koridor, nyebrang ke koridornya dia, ya kamu tinggalin koridornya kamu, dan sekarang mari lihat kamu kembali lagi. Gitu.
Tak bisa lagi dia melecehkan aku. Karena selama ini kamu paling nggak bisa tuh ya kalau ada yang ngelecehin kamu gitu. Kamu jaga banget soalnya karismanya kamu gitu ya. Nah sekarang mau dia ngelecehin kamu, hati-hati dia. Nah udah kayak gitu caranya kamu tuh ya. Jadi mari lihat, kembalilah kamunya di situ tuh bukan hanya menjadi people pleaser bagi si pasangannya kamu ini. Karena kalau mari lihat begini ya, andaikan pun kamu udah habis-habisan ke dia, tapi mari nampak seseorang ini tuh dia masih belum menjanjikan kestabilan ini untuk kamu. Jadi apa yang kamu lakukan yang sudah luar biasa ini gitu ya. Mari lihat itu tuh bukannya memang dia tidak menilai itu ada harganya ya. Tapi kayak itu tuh hanya sebuah hal yang wajar. Satu hal yang biasa-biasa aja gitu loh. Poinnya, nilainya gitu. Jadi kayak misalnya gini, kamu mengorbankan agamanya kamu tadi. Ini maaf ya, ini contohnya aja. Sangkanya dia pengorbanan agama itu tuh alah masalah-masalah kecil itu. Padahal menurut kamu bertuhan adalah satu hal yang penting sekali. Nah, jadi dia tidak terlalu kayak menghargai bahwa kamu udah rela ini, kamu udah bela-belain ini ngikutin dia. Wah luar biasanya pengorbanan kamu. Enggak kayak gitu di matanya dia, wajar. Dia bilang itu tuh wajar gitu loh. Kamu udah katakan gadai, kamu punya warisan gitu ya. Demi untuk dia. Ya menurut dia ya harus seperti itulah sikapnya kamu gitu loh. Enggak dia lihat itu tuh sebagai satu pemberian yang besar. Nah di sana ya. Dan seseorang ini tuh pun juga kalau mari lihat ada egoisnya juga, ada konyol-konyolnya nih, banyak konyol-konyolnya nih ya. Dan tanpa kamu sadari bahwa kekonyolannya dia itu sempat disuplai sama kamu. Gitu loh. Ya. Dulu kamu mewajibkan bahwa pasanganmu harus setia. Sebab kamu adalah pria atau wanita yang sangat memegang komitmen. Tapi ketika dengan dia, udah dah, mau diselingkuhin, mau dijadikan selingkuhan, hayo-hayo aja lah, gitu. Nah sekarang kamu udah nggak mau lagi, gitu loh. Ya, jadi kan kayak, memang seseorang ini tuh, ini ya, egonya dia tuh besar, dan penundukannya dia ke kamu itu tuh, caranya dia menundukkan kamu itu tuh, tepat aja, masuk aja. Nah di situ ya. Padahal kalau kamu meminta kestabilan dari dia, agaknya berat juga ini, terutama di saat-saat sekarang ya, nggak tahu lah, sesuai dengan pertumbuhan usia nanti gitu ya, baru kemudian datang kesadaran demi kesadaran baru yang lebih tinggi, nggak tahu lah gitu ya. Jadi ini tuh entah karena dia memang usianya masih muda di sini ya, bisa jadi, karena ini kok energinya masih belia ini, mari lihat ya, maksudnya macam orang-orang yang masih usia-usia 19, 20. Energinya belum banyak pengalaman, belum banyak kebijaksanaan, gitu. Makanya mari bilang ini tuh kok energi muda. Entah memang usia juga masih muda, atau pengalaman hidup, kebijaksanaan hidup belum banyak. Gitu. Ya, ada memang di situ tuh, ini maaf ya, dianya terlalu jauh gap usianya dari kamu gitu ya, walaupun kamu cewek gitu ya dan dia cowoknya, cukup signifikan di situ jarak umurnya kalian berdua. Nggak di sana ya. Jadi hal-hal yang demikian juga bisa bikin seseorang ini tuh masih menganggap ringan aja nih hubungan kamu dengan dia. Seperti itu. Dan kebanyakan ini tuh kok kayak motifnya dengan kamu, ini motif uang ini mari nampak ya.
motif uang di situ loh. Jadi ngejar kesejahteraan secara finansial ini seseorang ini tuh ke kamu. Nah di sana. Dan memang ngotot ini dia ini tipe orangnya, mari lihat ya. Kalau dia udah mau sesuatu, mesti dia dapat sesuatu itu. Nggak bisa ini, nggak mau dia ditolak ini, gitu ya. Dan memang pun kalau Madat mungkin sesungguhnya kamu ini tuh sayang banget sama dia ya, peduli banget ini tuh kamu sama dia kan. Nah makanya dia seperti mengambil kesempatan dari sayangnya kamu itu ke dia, rasa tanggung jawabnya kamu itu tuh ke dia, gitu loh. Makanya setiap dia menginginkan sesuatu, udah boleh kamu ditolak oleh kamu katanya, nggak boleh, itu ya, mesti harus kamu kasih. Dan mari lihat memang mungkin dia ini tuh mainnya main cantik ini ya, jadi ngotot-ngototnya dia nggak pakai acara maki-maki, nggak pakai acara pukul misalnya KDRT misalnya gitu ya. Mungkin tidak pakai kayak gitu ya, misalnya tadi dia pakai acara manja, nangis-nangis sama kamu, atau sewot gitu ya sama kamu sambil mayun gitu, bikin kamu gemes juga gitu, gemes sayang gitu lah. Makanya sering kamu luluh hati aja ke dia ya. Dan trik-trik seperti itu yang mari lihat sering dia mainkan. Jadi dia ini tuh nggak maksa kamu untuk manut sama dia, enggak kalau mari lihat. Tapi dengan caranya dia tersendiri bisa bikin kamu itu tuh tak berdaya, gitu. Jadi kok kayaknya kunciannya kamu ini tuh udah dipegang sama si dia ini, mari lihat ya. Atau bahkan kalaupun dia begitu jahatnya sama kamu, tapi bisa-bisa kejahatannya dia itu tuh kamu maafin gitu ya. Tidak kamu jadikan itu tuh sebagai perkara yang sangat besar gitu loh. Dan ya beberapa mungkin kamu akhirnya di saat ini lebih memilih untuk berpisah dari si dianya. Udah kayaknya udah selesai gitu ya, udah cukup gitu loh. Karena tadi kan kata Mari kamu kembali dalam hidupnya kamu, yang dimana hidupnya kamu itu tuh kok kayaknya tidak relevan untuk dia gitu ya. Karena ada beberapa Mari nampak di sini tuh memang lain dunia kalian. Maksudnya bukan dia roh halus kamu manusia ya, enggak ya, dia kuntilanak kamu manusia ya, seorang pria, enggak ya. Tapi kayak latar belakang, status sosial, budaya misalnya kayak gitu ya, cukup beda. Nah jadi memang kalau untuk memaksakan dia masuk dalam hidupnya kamu, menyesuaikan diri ke kamu nggak mau maksa-maksain anak orang, nggak mau. Kecuali kalau dia yang memang rela, ikhlas, ridho dianya ya, ngikutin kamu, yo hayo gitu. Tapi kalau kamu kembali lagi untuk memposisikan diri dalam hidupnya dia, rasa-rasanya Mari kamu sudah ndak ingin lagi di saat ini gitu ya. Bukan berarti karena kamu tidak ada cinta lagi ke dia ya. Bukan berarti tidak ada rasa sayang lagi. Masih ada di situ. Hanya saja cinta dan rasa sayang itu tuh tidak lagi mengizinkan kamu menjadi bodoh tadi. Di situ ya. Dan seseorang ini tuh pun Mari lihat kalau untuk serius sama kamu memang tidak, tapi juga untuk meninggalkan kamu, ya enggak juga. Sebab itu tadi ya, benefit dengan kamu cukup besar di sini. Jadi bagaimana mungkin kamu seseorang yang dia lihat punya andil dalam hidupnya dia, entah itu tuh dalam hal finansial, dalam hal pekerjaan dan seterusnya, mau dia lepaskan? Ya, itu tak akan mungkin ya. Dan seseorang ini tuh Mari lihat sebenarnya dia cukup bangga ini. Nampaknya kamu memang bukan orang sembarangan ya Libra ya. Maksudnya entah kamu ini tuh
pebisnis yang lumayan sukses di kampungnya kamu misalnya ya. Walaupun level dusun tapi ya kamu punya toko besar misalnya di situ ya, toko serba ada gitu misalnya. Atau kamu adalah seseorang yang berjabatan tertentu gitu ya. Jadi makanya ini tuh ada bangganya dia. Entah kamu cindo misalnya ya, atau kamu bule misalnya. Nah jadi ada rasa bangganya dia dari kamu kalau menjadi pasangannya kamu, hanya untuk mendapatkan rasa bangga itu aja. Itu tuh udah bikin cukup ya, dianya masih tetap inginin kamu. Tapi itu tadi, kalau mau untuk punya relationship yang stabil dengan kamu, mari lihat dia belum mau ya. Belum mau. Jadi di sini tuh hanya kayak kompromi satu arah, yaitu dari kamu ke dia, bukan dari dia ke kamu. Makanya di situ datang, mari lihat kurang stabilnya hubungan kalian ini. Kalau dia ini tuh mau aja manutan sama kamu, ya ngikutin kamu, nggak pakai acara keras-kerasan sama kamu. Mari di sini tuh yakin ya bahwa apa yang dia lakukan itu bukanlah satu hal yang sia-sia. Karena kamu gak akan membawa dia masuk ke neraka gitu ya. Kalau dia mau ngikutin kamu. Kalau relationship ini memakai konsepnya kamu. Udah pasti karena energi The Emperor di sini ya. Kamu pasti akan membawa kehidupannya dia sebenarnya jauh lebih baik lagi. Hanya saja untuk sementara ini keduluanan bandelnya, kerasnya dia, nah, keduluanan seperti itu ya ke kamu. Misalnya kalau untuk terikat, memang seseorang ini tuh masih belum mau ini terikat sama kamu, makanya mari katakan ini belum stabil hubungannya. Tapi walaupun demikian ya, relationship ini tuh mari lihat masih bakal panjang lagi nih, masih ada ini nasibnya, usia ini tuh bertahun-tahun lagi nih ya lamanya seperti itu. Walaupun kamu kembali memilih hidupnya kamu, tapi ya ternyata ini ceritanya masih belum selesai ini, gitu ya. Jadi ada perubahan keadaan, perubahan suasana, perubahan sikap dari dirimu, gitu ya. Jadi ada konsep baru yang masuk ke dalam relationship kalian ini. Oke, baik Libra. Sekarang mari akan tarik koin ya. Biar kita cari tahu kepada Libra mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke baik, mari awali dari inisial F Fajar, Y Yoyo, S ada sapu, P ada palu. Oke itu dia ya untuk inisial. Kemudian masuk kita ke zodiak, ada energi dari Cancer di sini, Libra hadir. Kemudian energi dari Sagittarius, berikut ada energi dari Taurus, Capricorn ada, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Virgo. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.